Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa sih kita diminta untuk berbuat baik, ya? Mengapa kita diminta untuk berbuat baik? Padahal kalau kita pikir kita berbuat baik atau berbuat buruk sebenarnya tidak ada efeknya ya pada Tuhan gitu. Tetapi ternyata kita berbuat baik atau berbuat buruk itu ngefek terhadap mekanisme semesta. Mekanisme ini dulu menjadi sesuatu yang tidak saya pahami. Kemudian juga ada beberapa ayat suci di dalam kitab suci Al-Quran, agama yang saya yakini, juga menyebutkan bahwa dunia dan seisinya itu ternyata diciptakan untuk manusia gitu. Jadi mungkin Anda bisa membaca di surat Al-Jathiyah ayat 13. Jadi Tuhan menginformasikan bahwa dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya untuk manusia, ya. Jadi intinya seperti itu. Saya tidak membacakan terjemahannya secara lengkap, nanti Anda boleh cari sendiri. Intinya adalah di kata menundukkan. Nah, apa yang dimaksud dengan menundukkan itu yang kita akan coba bahas, kemudian nanti kita hubungkan dengan kenapa kok kiamat terjadi ketika yang tertinggal adalah orang-orang yang akhlaknya bejat, ya, akhlaknya tidak mulia. Yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak beriman pada Tuhan. Oke. Ternyata pada tahun 1995 itu ada seorang ahli biologi kuantum yang bernama Dr. Vladimir Poponin dari Rusia. Itu melakukan penelitian tentang DNA, ya. Penelitian ini meneliti tentang DNA manusia, kemudian juga dihubungkannya dengan foton. Jadi yang pertama dilakukan oleh Vladimir Poponin adalah memasukkan foton ke dalam sebuah tabung kedap udara. Kemudian foton itu yang merupakan esensi semesta itu dimasukkan dalam tabung kedap udara itu. Kemudian dilihat bagaimana sebaran foton di dalam tabung itu. Ternyata sebarannya menyebar, ya, di dalam tabung itu acak menyebar. Dan kemudian Vladimir Poponin memasukkan unsur DNA manusia yang diambil dari sel putih di pipi dalam kita, ya, dimasukkan ke dalam tabung itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi foton sebagai esensi semesta itu tadi, yang tadinya tidak beraturan bentuknya, itu ternyata menjadi beraturan bentuknya, membentuk seperti lingkaran double helixnya DNA. Nah, dari situ Vladimir Poponin ini terkejut, apa hubungannya foton dengan DNA begitu? Kenapa kok foton begitu dimasukkan DNA itu langsung konfigurasinya menyusun seperti DNA. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah DNA itu diambil dari tabung kedap udara tadi, ternyata susunan foton tadi itu, ya, konfigurasi foton tadi itu masih tetap seperti susunan waktu ada DNA di situ. Kan logikanya kalau DNA-nya diambil keluar kan fotonya balik buyar seperti semula, kan? Dan ternyata tidak. Nah, sampai di sini si Vladimir Poponin lalu menyimpulkan bahwa foton itu tunduk terhadap DNA. Atau artinya esensi semesta tunduk terhadap esensi manusia. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Jathiyah tadi itu menjadi pas bahwa memang Tuhan menundukkan apa yang ada di bumi dan di langit itu untuk manusia. Nah, artinya dari sisi spiritual science ini menjadi nyambung gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi seorang ahli. Ini sebenarnya beliau pekerjaan aslinya adalah seorang interrogator di CIA. Beliau ahli dalam lie detector, ya. Jadi kalau menginterogasi kan ada alatnya yang dinamakan lie detector. Nah, beliau
kemudian melakukan penelitian dengan alat lie detector ini dihubungkan dengan DNA seseorang. Ini diteliti pada tahun 1993 ya. Jadi dalam penelitiannya beliau mencoba mencari tahu DNA ini berhubungan tidak dengan emosi manusia. Dan setelah dilakukan beberapa kali percobaan, maka dicobalah dibuat jarak antara contoh DNA yang dimasukkan dalam satu alat tertentu dihubungkan dengan alatnya tadi itu, kemudian orang itu dipisahkan jaraknya. Misalnya alatnya di sini, orangnya dipisahkan di kamar sebelah. Apa yang terjadi? Setiap kali si orang yang dijadikan bahan eksperimen relawan tadi, yang jadi bahan eksperimen tadi, emosinya dibuat berubah-ubah dengan mendengarkan cerita-cerita lucu, dengan mendengarkan cerita-cerita sedih, dengan mendengarkan cerita-cerita yang romantis. Itu setiap kali berubah emosinya, ternyata DNA-nya itu kontan langsung berubah reaksinya. Jadi setelah dicatat di alat lie detector tadi itu, atau ada juga yang menyebut sebagian sebagai EEG ya, elektroencephalograph, itu terjadi perubahan frekuensi. Jadi kalau dia sedang bahagia frekuensi seperti apa, kalau dia sedang sedih frekuensi seperti apa, kalau sedang dia dalam kondisi yang dalam keadaan romantis seperti apa, itu dicatat dan terjadi perubahan-perubahan yang nyata. Nah, si Dr. Clive Baxter, nama si interrogator tadi itu, kemudian mencoba melakukan penelitian yang agak lebih gila lagi. Jadi si orang ini disuruhnya berjalan-jalan, ya, dia berjalan-jalan, si DNA-nya tetap di ruangan itu dengan alat yang sudah dipasang tadi itu. Nah, si orang tadi berjalan, dan di dalam perjalanan itu lalu dibuatlah bertemu dengan beberapa orang, jadi emosinya dibuat selalu berubah, ketemu dengan pengemis, ketemu dengan orang yang lain, jadi diskenariokan seperti itu. Dan ternyata setiap kali dia emosinya berubah, itu langsung kontan tercatat di alat itu. Nah, ini real time ya, real time. Artinya begitu si subjek tadi berubah emosinya, itu langsung tercatat di alat itu, DNA-nya langsung mencatat itu. Artinya di penelitian kedua itu ternyata bahwa DNA kita sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Nah, di penelitian ketiga ada sebuah penelitian lagi yang sebenarnya itu dilakukan oleh HeartMath Institute mulai tahun 1992 sampai 1995. Dari penelitiannya kemudian disimpulkan bahwa sebenarnya DNA itu bisa berubah bukan hanya karena faktor yang sifatnya material, misalnya diberi masukan zat kimia tertentu atau di otak-atik, tetapi emosi kita ternyata justru juga bisa merubah struktur DNA, merubah sambungan-sambungan antar proteinnya, merubah pilihan-pilihan di DNA-nya dan sebagainya. Artinya kesimpulan dari penelitian dari HeartMath Institute 1992 sampai 1995 adalah emosi kita itu bisa merubah struktur DNA. Oke, kalau kita hubungkan dari penelitian pertama, kedua, dan ketiga, semuanya tentang DNA. Penelitian pertama menyimpulkan bahwa ternyata foton sebagai esensi semesta itu tunduk terhadap DNA sebagai esensi manusia. Itu sebabnya kenapa kita yang dipilih sebagai khalifah oleh Tuhan ada di muka bumi ini. Jadi bumi ini sebenarnya tergantung dari reaksi, tergantung dari attitude kita. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, ternyata penelitian kedua oleh Clive Baxter tadi menyatakan bahwa emosi kita itu mempengaruhi DNA. Dan itu real time. Artinya setiap kali kita emosi tertentu, itu DNA kita langsung terimbas oleh emosi kita itu. Dan penelitian yang ketiga oleh HeartMath itu ternyata menunjukkan bahwa emosi kita bukan hanya
bisa mempengaruhi DNA, tetapi bahkan bisa merubah struktur DNA. Nah, dengan demikian, kalau DNA-nya strukturnya bagus, berarti dia berpengaruh terhadap foton, merupakan esensi semesta itu, fotonnya strukturnya juga bagus. Oke, bagaimana kalau DNA-nya tidak bagus, struktur DNA-nya rusak? Itu otomatis fotonnya yang sebagai esensi semesta itu juga akan rusak. Nah, sampai di sini kita mengerti lalu kenapa di sebuah hadis dikatakan bahwa nanti kiamat akan terjadi kalau yang tertinggal itu tersisa manusia-manusia yang paling jelek akhlaknya, yang barangkali tidak ada lagi manusia yang beriman pada Tuhan. Nah, nyambung ya sepertinya bahwa ternyata kiamat itu akan terjadi kalau yang tersisa adalah orang yang jelek akhlaknya. Karena apa? Karena DNA-nya oleh pengaruh emosi dari akhlak tadi itu strukturnya rusak, sehingga dia berpengaruh terhadap foton di semesta. Foton esensi semesta, DNA esensi manusia. DNA dipengaruhi oleh emosi, dan emosi akhlak, attitude itu bisa merusak DNA. DNA yang rusak berpengaruh terhadap foton sebagai esensi semesta. Itu sebabnya nanti pada saat akhir zaman, bencana tidak saja terjadi yang sumbernya dari dalam bumi kita, tetapi dari luar bumi kita juga datang, karena foton adalah esensi semesta, bukan hanya esensi bumi saja. Nah, sampai di sini kita paham kenapa sih kok Tuhan menurunkan nabi, kemudian Tuhan menurunkan rasul dari mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Itu tugasnya itu memperbaiki akhlak manusia dan menyadarkan manusia untuk percaya pada Tuhan. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Kan Tuhan tidak perlu manusia sebenarnya. Tuhan tidak perlu manusia mau beriman, mau tidak, mau menyembah atau tidak, itu buat Tuhan nggak ada efek apa-apa. Tetapi kenapa Tuhan mengirimkan nabi dan rasul pada manusia? Jawabannya sepertinya adalah supaya kiamat itu tertunda lebih lama. Nyambung ya? Supaya kiamat itu tertunda lebih lama. Karena kalau akhlaknya si manusia ini tidak bagus, maka DNA-nya akan rusak. Kalau DNA-nya rusak, maka dia berpengaruh terhadap foton sebagai esensi semesta. Nah, dengan begitu sebenarnya kita mengerti sekali kenapa sih Tuhan berkepentingan dalam tanda petik mengirimkan nabi dan rasul kepada kita, itu karena sayangnya pada kita, bukan karena kepentingan Tuhan. Tuhan nggak perlu apa-apa dari manusia. Tuhan itu sangat mandiri, bahkan disebutkan bahwa Tuhan itu bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tuhan mandiri, berdiri dengan sendirinya, tidak butuh apapun dari semua ciptaannya, dari semua makhluknya. Karena Tuhan sayang sama kita lah, itu sebabnya Tuhan mengirimkan nabi dan rasul kepada kita. Dan kemudian setelah nabi dan rasul berakhir di Nabi Muhammad, diturunkanlah ulama-ulama, aulia-aulia, para pemuka-pemuka agama yang menerus tidak bosan-bosannya menyerukan pada kita agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Tujuannya supaya apa? Supaya kiamat tertunda lebih lama. Jadi pertanyaan pertama di awal saya membuka video ini tadi terjawab sudah. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Kenapa sih akhlak kita harus mulia? Kenapa sih attitude kita harus bagus? Itu semata-mata Tuhan sayang pada kita, agar kiamat kita tertunda lebih lama. Baik, teman-teman, sahabat semuanya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Berikutnya saya akan membawakan materi-materi yang berhubungan dengan spiritual science dan kesadaran. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Nah, mudah-mudahan nanti setiap kali saya membuat video baru tentang spiritual science dan kesadaran, Anda bisa langsung diberi informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.